you. Hai Enjoyers! Selamat datang di Engineering TV. Terima kasih banyak karena kalian udah klik video ini. Nah, di video hari ini kita bakalan buat sesuatu yang berbeda. Betul. Yaitu adalah kita akan membahas soal perbedaan antara AC Mitsubishi Electric Inverter dan non-inverter. Pasti Enjoyers yang lagi nonton, bingung, penasaran, yang pengen beli juga bertanya-tanya apa sih bedanya inverter dan non-inverter. Tapi disclaimer dulu nih, bahwa setiap tipe pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setuju. Jadi bisa menyesuaikan nih dengan kebutuhan dan kemampuan dari enjoyers rumah. Kalau gitu kita langsung aja bahas yuk Nov. Let's go. Nah, seperti yang kita ketahui, AC atau pendingin ruangan sekarang ini udah menjadi kebutuhan di dalam rumah. Tapi elektronik yang satu ini kalau kita nggak jeli, kita nggak teliti, bakal menguras dompet kita ya nggak sih? Karena listriknya nih yang nggak menentu. Maka dari itu, enjoyers itu harus lebih jeli lagi, harus lebih bijaksana untuk menentukan kira-kira kebutuhannya seperti apa dan kemampuannya juga seperti apa, supaya nggak kayak yang dibilang sama Kak Eka tadi, yaitu adalah nipisin kantong. Ya, jadi kita jelasin dulu nih ya yang inverter. Jadi AC jenis ini merupakan jenis teknologi terbaru yang ada pada kompresor. Inverter tersebut berfungsi untuk mengontrol kecepatan motor kompresor sehingga suhunya dapat diatur secara terus-menerus. Nah, kemudian perangkat ini tuh juga sudah dilengkapi dengan komponen yang mampu bekerja untuk mengatur kompresor sesuai dengan kebutuhannya. Secara sistematis, jadi arus sistem kerjanya adalah pertama kan arusnya itu dari PLN berupa AC atau arus bolak-balik. Kemudian dirubah nih menjadi arus DC atau searah. Setelah itu akan dirubah kembali menjadi arus AC secara otomatis melalui sensor suhu. Jadi apabila suhu ruangan tersebut sudah dingin atau sudah mencapai dengan target yang diinginkan, sensor tersebut akan bekerja untuk mengatur listriknya agar putaran kompresor bisa melambat. Nah, berarti bisa dikatakan AC atau pendingin ruangan ini memiliki daya listrik yang tinggi ya. Betul. Tapi karena adanya teknologi inverter ini bisa menjadi salah satu solusinya. Betul. Dan selain itu kita juga punya beberapa kelebihan kalau misalnya menggunakan AC inverter. Yang pertama, yang pastinya adalah hemat waktu. Karena dia akan lebih cepat untuk mencapai suhu dingin yang kita mau. Kedua, dia hemat energi. Dan hemat energi atau hemat listriknya tidak main-main. Karena 30-60% lebih hemat dari AC lainnya. Dan yang terakhir yaitu udah pasti jadi hemat pengeluaran. Karena kalau AC-nya sudah listriknya hemat, terus juga cepet dingin, udah pasti jadi pengeluarannya jadi lebih sedikit. Setuju. Oke Enjoyers, barusan kita udah bahas yang inverter. Sekarang kita lanjut bahas yang non-inverter. Jadi, jenis AC ini memiliki cara kerja kompresor yang on atau off. Dikatakan begitu karena kompresor akan menyala hingga suhu ruangannya sesuai dengan keinginan si pengguna. Betul. Jika suhu ruangannya sudah tercapai, kompresornya akan otomatis mati. Betul banget. Jadi kompresornya itu baru akan menyala lagi saat suhu ruangannya itu berubah naik pada derajat tertentu. Nah, jadi kerja kompresornya itu akan begitu terus nih, nyala mati sampai si user atau pengguna selesai menggunakan AC-nya. Nah, jadi tanpa disadari memang kita bisa lihat ya perbedaannya kalau AC inverter dia kompresornya tidak mati gitu. Jadi kalau misalnya ada kenaikan suhu, kalau inverter tuh nggak mati, tapi dia melambat gitu. Iya. Sedangkan kalau AC non inverter apabila sudah mencapai suhu dia akan otomatis mati. Betul. Jadi dayanya akan lebih tinggi nih kalau inverter karena mati nyala mati lagi gitu. Nah, Nov, gimana kalau kita buat versus aja? Boleh. Lo pegang yang inverter, gue pegang yang non inverter, gimana? Boleh, supaya lebih jelas juga ya perbedaannya kalau kita menggunakan AC inverter dan non inverter. 3, 2, 1, go! Untuk harga AC inverter lebih mahal sih. Non inverter lebih murah. Kalau perawatan AC inverter juga lebih mahal. Non inverter lebih murah. Nah, kalau ini AC inverter jauh lebih hemat. Non inverter lebih boros.
Kalau suara tenang aja, AC inverter lebih hening. Non inverter lebih berisik. Kalau kedinginan, AC inverter lebih nyaman dong. Non inverter cepet dingin juga kok. Kalau aku paling cocok dipakai di kamar tidur. Kalau non inverter bisa di ruang tamu atau ruang keluarga. Udah pasti kalau inverter jauh lebih kuat. AC non inverter kurang kuat sih. Nah, jadi pemenangnya adalah AC inverter. Tapi nggak usah khawatir, menangnya juga nggak beda jauh kok. Jadi sesuai dengan yang aku bilang juga di awal, enjoyers bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan kemampuan enjoyers. Jadi nggak usah khawatir. Nah, enjoyers sudah tahu belum jadinya mau beli yang inverter atau yang non inverter? Betul. Komen di bawah ya. Betul. Oke enjoyers, itu tadi pembahasan kita tentang perbedaan inverter dan non inverter. Betul. Sekali lagi nih enjoyers yang kali aja kepo pengen lihat-lihat produknya, mau lirik-lirik gitu, bisa aja langsung klik link di kolom deskripsi bawah. Betul banget, dan enjoyers yang lagi nonton juga jangan lupa buat komen di bawah kira-kira video apa lagi yang mau ditonton atau produk apa sih yang pengen kita review atau kita bahas di Engineering TV. Dan jangan lupa kalau enjoyers suka sama videonya untuk selalu like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya enjoyers nggak akan ketinggalan kalau kita update video baru. Setuju, dan kita juga mau ucapin terima kasih untuk PT Orindo Pancar Solusi yang udah support Engineering TV. Sukses terus ya. Kita berdua pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi dan Salam salam enjoy.